Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Jacqueline dengan NIM 24030161117. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Kita masuk di pengertian. Sistem informasi manajemen perusahaan adalah sistem yang mengelola informasi dan data terkait kegiatan manajemen perusahaan. Sistem ini menggunakan teknologi untuk mengumpul, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Kita masuk di sumber daya sistem manajemen informasi perusahaan. Yang pertama itu ada spesialis informasi, terdiri dari sistem analisis, programmer, database administrator, new work specialist, operasional personel. Yang kedua itu ada perangkat keras atau hardware. Yang ketiga itu ada perangkat lunak atau software. Keempat itu pemakai. 5 data. Keenam informasi. Kita masuk di spesialis informasi. Spesialis informasi sistem manajemen informasi perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi perusahaan. Beberapa contoh spesialis informasi di perusahaan adalah analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, operator, spesialis keamanan komunikasi. Selanjutnya itu ada struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Struktur fungsional perusahaan yang berfokus pada layanan informasi yang dipimpin oleh Chief Information Officer biasanya dirancang untuk mendukung pengolahan teknologi informasi dan strategi digital secara efektif. Kemudian selanjutnya itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajemen area pemakai. Sebagian besar sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Selanjutnya, model dari sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama itu ada subsistem input, meliputi sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Kemudian ada subsistem output, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan yang terakhir itu sumber daya terintegrasi. Kita masuk di subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan dan juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Selanjutnya ada subsistem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya kita masuk di tahapan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pelanggan dalam sistem informasi. Adalah proses untuk mengetahui siapa pelanggan perusahaan dan mengetahui kebutuhan mereka. Yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan kualitas pelayanan. Adalah upaya untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan cara penyampaiannya yang sesuai dengan harapan mereka. Kemudian itu ada menetapkan matriks kualitas. Adalah proses untuk mengetahui kebutuhan konsumen dengan menggunakan matriks kualitas atau HOQ. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi kualitas SI adalah proses untuk menemukan kebutuhan strategi bisnis organisasi dan menerjemahkan ke dalam solusi sistem informasi. Solusi ini kemudian digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya itu ada menentukan program-program SI adalah menentukan proses membuat program komputer dengan menggunakan bahasa programan. Yang terakhir itu menggunakan kinerja kualitas informasi adalah proses untuk mengukur seberapa baik sistem informasi dalam menghasilkan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Pembahasan selanjutnya yaitu ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama itu ada konsolidasi. Konsolidasi adalah sistem informasi manajemen, penyatuan data dari berbagai sumber menjadi satu platform terpusat. Konsolidasi data juga disebut integritas data. Kemudian yang selanjutnya itu ada downsizing. Downsizing adalah sistem informasi manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dan struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk menghemat biaya operasi dan mengoptimalkan pengeluaran. Yang terakhir itu ada outsourcing. Outsourcing adalah sistem informasi manajemen praktik bisnis yang melibatkan pengguna jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait teknologi informasi. Outsourcing adalah bidang teknologi informasi yang disebut TI outsourcing.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.